Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nasrul. Saya dari kelompok 1 pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Zulfia. Perkenalkan, nama saya Farid Wastu. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia. yang terhormat Ibu Tuti Reto Susanti selaku guru pembimbing dan rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Saya Eka Nasrul di sini yang bertugas selaku moderator pada presentasi kelompok 1 kali ini, yang mana kelompok kami akan membahas tentang esai dan kritik sastra. Penjelasan terkait esai dan kritik sastra akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama terkait definisi, ciri, dan perbedaan antara esai dan kritik sastra yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Zulfia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang definisi esai dan kritik sastra. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu esai dan kritik sastra? Jika kalian lupa, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu esai dan kritik sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya terhadap suatu karya. Menurut H.B. Jassin, kritik kesastraan adalah pertimbangan baik buruknya suatu karya, dan menurut Apriliani, esai adalah karangan prosa yang membahas satu masalah secara sepintas dan lugas dari sudut pandang pembacanya. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa esai sastra adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis terkait suatu hal. Sementara itu, kritik sastra adalah suatu ungkapan mengenai baik buruknya suatu hal. Adapun ciri-ciri esai dan kritik sastra yaitu: yang pertama, ciri-ciri untuk esai. 1. Bersifat personal. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, berbentuk prosa. Dan ciri-ciri untuk kritik sastra, yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, memberi tanggapan terhadap hasil karya. Yang ketiga, memberikan alternatif perbaikan. Setelah mengetahui apa itu esai dan kritik sastra, mungkin ada pertanyaan, apa sih perbedaan antara esai dan kritik sastra? Perbedaan antara esai dan kritik sastra ada 4 poin utama. Yang pertama, dari segi topik. Topik pada esai membahas fenomena tertentu, sedangkan topik pada kritik membahas karya tertentu. Poin kedua yaitu dari segi pembahasan. Yang pertama, pembahasan pada esai lebih subjektif, sedangkan pembahasan pada kritik itu lebih objektif. Poin ketiga, dari segi tujuan atau sasaran. Yang pertama, sasaran teks esai yaitu pembaca dari esai tersebut, sedangkan pada kritik sasarannya yaitu penulis atau pembuat karya yang dikritik. Untuk poin keempat, dari segi struktur, struktur antara esai dan kritik itu beda satu sama lainnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian pembahasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Putri Zulfia yang telah menyampaikan materi terkait definisi, ciri, dan perbedaan antara esai dan kritik sastra. Untuk submateri yang berikutnya, yaitu terkait bagian-bagian atau struktur esai dan kritik sastra, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Farid Wastu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan materi esai dan kritik sastra tentang bagian-bagian dan strukturnya. Pada teks esai terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan yang memuat pernyataan umum, dan pada bagian kedua adalah isi yang memuat rangkaian gagasan. Dan pada bagian ketiga yaitu penutup memuat penegasan ulang. Supaya lebih jelasnya, yuk mari perhatikan
contoh teks esai berikut yang berjudul Candu. Sudahkah kalian membaca teks tersebut? Jika sudah, mari kita identifikasi bersama bagian-bagiannya. Pada paragraf pertama, termasuk bagian pendahuluan, memuat pernyataan umum. Lalu, pada paragraf 2 dan 3, termasuk bagian isi yang memuat rangkaian gagasan. Dan yang terakhir, atau paragraf keempat, termasuk bagian penutup yang memuat penegasan ulang. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian atau struktur kritik sastra. Struktur kritik sastra terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, pendahuluan, mencakup identitas karya. Yang kedua, bagian isi, memuat sinopsis dan pendapat. Dan yang ketiga, pada bagian penutup terdapat simpulan dan manfaat. Supaya lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh teks berikut yang berjudul Masa-masa Sekolah Menengah Atas. Sudahkah kalian membaca teks tersebut? Jika sudah, mari kita identifikasi bersama bagian-bagiannya. Paragraf pertama termasuk bagian pendahuluan yang memuat identitas karya. Paragraf 2 sampai 5 termasuk bagian isi yang memuat sinopsis dan pendapat. Dan pada paragraf ke-6 atau yang terakhir termasuk bagian penutup yang memuat simpulan dan manfaat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Parikosto yang telah menyampaikan materi terkait bagian-bagian atau struktur pada esai dan kritik sastra. Submateri yang berikutnya yang akan kami bahas yaitu terkait kaidah kebahasaan pada esai dan kritik sastra yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dea Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan, esai dan kritik sastra. Selain memiliki perbedaan, esai dan kritik sastra juga memiliki persamaan, yaitu dari segi kebahasaan. Kebahasaannya yaitu yang pertama, mengandung kata argumentatif. Yang dimaksud argumentatif yaitu yang menyatakan pendapat. Yang kedua, yang mengandung kata kausalitas. Maksudnya, kata yang menyatakan sebab dan akibat. Contohnya pada kalimat, jika sekarang hujan, maka jalan menjadi licin. Yang ketiga, mengandung kata rujukan. Contoh kata rujukan berdasarkan penggunaan kata-kata majas. Yang kedua, mengacu pada kebudayaan setempat misalnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang dimaksud kata kerja mental adalah menyatakan kegiatan yang tidak terlihat secara langsung atau tidak terlihat secara fisik. Contohnya, berkonsentrasi dalam membaca, memikirkan seseorang. Yang kelima, menggunakan kata persuasif, yaitu yang bersifat membujuk atau mengajak. Contohnya, ayo, seharusnya, sebaiknya, mari. Yang keenam, menggunakan kata deskriptif, yaitu yang bersifat mendefinisikan. Contohnya, yaitu, yakni, dan merupakan. Sekian materi tentang kaidah kebahasaan, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dea Aprilia yang telah menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan, esai, dan kritik sastra. Jika kita simpulkan dari awal hingga akhir, maka esai sastra merupakan tulisan yang menggambarkan opini penulis mengenai suatu hal. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan sastra. Sedangkan kritik sastra merupakan suatu ungkapan mengenai baik buruknya suatu hal, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan sastra. Kemudian pada esai dan kritik itu memiliki perbedaan. Ada 4 perbedaan pada esai dan kritik sastra. Yang pertama, topik bahasan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga,
tujuan atau sasaran, dan yang keempat, struktur atau bagian-bagian. Selain memiliki perbedaan, esai dan kritik sastra juga memiliki persamaan. Persamaannya yaitu pada kaidah kebahasaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam menimba ilmu. Semoga materi dari kami semua dapat dipahami dan dimengerti. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum